بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Allah telah memberikan nikmat sehat. Allah telah memberikan nikmat panjang umur. Bahkan lebih dari itu, Allah telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendengarkan tausiah agama untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah, patut kita syukuri. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, bagaimana bisa ia mensyukuri nikmat yang besar? Salawat merangkaikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in dan para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita semua. Maka sebelum ambo mulai pengajian kita pada malam hari ko, izinkanlah ambo memperkenalkan diri dulu Bapak dan Ibu. Apakah boleh Pak? Bu? Jadi nama ambo adalah Sultan Amar Abiyu. Jadi sultanku bukan kalah Bapak ya, tapi ialah nama sejak ketek. Jadi Bapak Ibu bisa memanggil ambo dengan Abi. Jadi panggilan ambo Abi. Kalau Bapak Ibu tanya ambo di mana tinggal, ambo tinggal di Padang. Cuman untuk bulan puasa ko, ambo tinggal di Bukit Tinggi. Tapi kalau Pak tanya ambo di Makampung, ambo kampung di Pasisir. Jadi sia yang diantara Bapak Ibu yang telah pernah pergi ke Jembatan Aka. Jadi rumah kampung ambo tu arah Kasinan. Nama daerahnya tu Bayang Kondak Talau. Jadi ambo kini masih mahasiswa Bapak dan Ibu, masih mahasiswa. Jadi ambo kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi ambo pulang Subanta karena ada abang yang ketiga menikah ke Padang. Jadi setelah Idul Fitri biswa, ambo balik ke Mesir balik. Mungkin hanya itu perkenalan dari ambo Bapak dan Ibu. Jadi pembahasan kita pada malam hari ko, iaitunya 4 amalan yang paling mulia dilakukan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama selalu memperbanyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
lantunan, begitu Bapak dan Ibu. Yang tidak mau juga bisa di dalam hati, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Atau Bapak Ibu ingin yang lebih panjang, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Bapak Ibu ingin yang lebih panjang lagi, ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innallaha la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu bisa dicari di Google, ketik Sayyidul Istighfar, bisa di print, lalu Bapak Ibu bisa tempel di ruang tamu atau di kamar, atau untuk ibu-ibu bisa ditempel di dapur sambil memasak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Yang penting selalu memperbanyak beristighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ladhi istighfar, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli makhraja, segala kesempitan kehidupannya akan diberikan kemudahan, wa min kulli hamin faraja, segala kesusahannya akan diberikan kebahagiaan, wa razaqakum min haitsu la yahtasib, diberikan rizki di arah yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak dan Ibu percaya tak dengan perkataan Nabi tadi? Percaya Pak? Bu? Alhamdulillah. Yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, bencana, musibah, malapetaka, wabah lain sebagainya akan selalu siap menimpa mereka yang tidak percaya dengan firman Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan ketenangan batin kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu merasa diri kita banyak dosa, banyak salah, banyak silap kepada Allah, maka hendaklah kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini siapa di antara Bapak Ibu yang merasa dirinya tidak berdosa, angkat tangan. Ada Pak? Ada Bu? Jadi yang tidak berdosa itu cuma 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama orang tidur, yang kedua anak bayi, dan yang ketiga orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tidurnya, dikatakan anak bayi sudah mimpi akil balik, masih juga merasa dirinya tidak berdosa, maka pilihannya tinggal satu, yaitunya nomor 3. Tadi nomor 3 Pak? Bu? Orang gila, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat penanya, buku catatan amalnya tidak berjalan, terdiri dari 3 orang. Kita semua ini Bapak dan Ibu mempunyai buku catatan amal kita masing-masing. Kata Nabi, "Iqra kitaban", baca buku catatan amalmu, "kafa bi nafsika yaumaka ilaihi hasiba", cukuplah buku catatan amal itu yang mencatat segala amal perbuatanmu. Tetapi ada 3 orang yang tidak dicatat amalnya. Yang pertama, anin naim hatta yattaiqiz, orang tidur sampai ia bangun. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim, anak bayi sampai mimpi akil balik. Dan yang ketiga yaitunya anin majnun hatta yafid, yaitunya orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, Allah memberikan kesehatan zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin.
Nabi berapa kali beristighfar dalam satu hari, Bapak dan Ibu? Berapa kali, Pak? Berapa kali, Bu? Ada tahu, Pak? Jadi kata Nabi, Bapak dan Ibu, wallahi, demi Allah, inni astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Rabbku, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali, Bapak dan Ibu. Nabi beristighfar 100 kali. Kalau kita berzikir atau beristighfar dengan tangan kanan, itu ada 20, kiri 20, 40, 60, 80, 100. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tetapi ada juga ustaz yang melarang tidak boleh beristighfar dengan tangan kiri. Karena apa, Bapak dan Ibu? Karena tangan kiri digunakan untuk apa? Untuk cebok. Rupanya ada salah satu jamaah, Bapak dan Ibu, ia berzikir beristighfar dengan tangan kiri. Ketika ustaz menegurnya, kenapa kamu beristighfar dengan tangan kiri? Kata dia, saya ceboknya kanan, Pak Ustaz. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah biasa berzikir atau beristighfar dengan tangan kanan, bagus. Yang sudah biasa beristighfar dengan tangan kiri, mubah, boleh, tidak sampai ke haram. Tetapi perlu juga kita perhatikan baik-baik adab-adab ketika kita meminta ampun kepada Allah. Bagaimana Allah mau mengampuni kita kalau kita tidak beradab kepadanya? Maka syarat ampun dosa itu ada 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama, an-nadamu fi qalbi, penyesalan di dalam hati. Yang kedua, al-iqra'u bil lisani, diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, al-itmaru ala hudai abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut untuk selamanya, insya Allah. Musibah, bencana, malapetaka, wabah lain sebagainya sudah mulai banyak bermunculan di negeri kita, Bapak dan Ibu. Masih juga mau berbuat dosa, silahkan, neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertaubat, silahkan, malaikat maut sudah siap untuk mencabut nyawa kita. Malaikat maut saja di dalam satu hari itu telah menatap kita sebanyak 70 kali tatapan. Dari pagi tadi saja malaikat maut telah menatap kita. Kalau kita berbuat amal soleh, maka ia akan berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada kita. Kalau kita berbuat dosa, maka ia sudah geram untuk mencabut nyawa kita. Tetapi kata Allah, jangan dulu wahai malaikat maut, tunggu sampai waktunya tiba. Mungkin di antara bapak dan ibu sudah ada yang telah ditatap oleh malaikat maut, cuman kita saja yang tidak diizinkan oleh Allah untuk melihatnya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali bertobat dan selalu memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, yaitunya man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Wa huttat asyra anhu sayyi'at, Allah akan hapuskan 10 keburukannya. Wa rufi'a asyra lahu darajat, Allah tinggikan 10 derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kedua bagi kita untuk menolak bencana, musibah, wabah lain sebagainya dengan cara memperbanyak bersolawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Atau bapak ibu ingin yang lebih panjang, ada namanya salawat munjiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqdilana min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ustaz, saya tidak hafal yang panjang, boleh yang pendek, yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salatakum maghrudatun alayya. Misalnya bapak ibu bersalawat di kota Sejunjung, bapak ibu bersalawat di Bukit Tinggi, bapak ibu bersalawat ke kota Padang, maka itu akan langsung terkirim ke Masjid Nabawi, ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kiriman salawat setiap hari. Ini dari mana? Ini dari Sejunjung. Ini dari mana? Ini dari Padang. Ini dari mana? Ini dari Bukit Tinggi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada mereka yang selalu senantiasa bersolawat kepadanya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang mendoakan kita, yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah, yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah. Allah jamin untuknya, walau safayu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang engkau minta wahai Muhammad akan pasti kukabulkan. Kalau Allah sudah berjanji bapak dan ibu, maka Allah tidak akan mengkhianati. Innaka la tukhliful mi'ad. Doa kita belum tentu langsung dikabulkan oleh Allah. Zikir salat kita belum tentu diterima oleh Allah. Haji kita belum tentu mabrur. Tidak ada orang yang mengaku mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah yaitunya bersalawat, karena di dalam salawat tercantum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya ingin bersalawat tapi mesti pakai lagu atau lantunan. Boleh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rupanya di Malaysia bapak dan ibu lain pula iramanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau pakai lagu bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang mau di dalam hati saja juga bagus. Kenapa kamu bersalawat tidak bersuara? Saya tidak suka ribut-ribut, saya ingin mendapatkan ketenangan. Maka jangan salahkan orang yang bersalawat diam. Bisa jadi di dalam diamnya ia mendapatkan ketenangan. Dan jangan juga salahkan orang yang bersalawat dengan bersuara. Bisa jadi dengan bersuara ia bisa mengusir hantu dan syaitan. Yang tidak boleh itu bapak dan ibu, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan
barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Anaknya baik-baik, keturunannya baik-baik, negerinya baik-baik, lingkungannya baik-baik. Wa huttat asyara anhu sayyiat, Allah akan hapuskan 10 dosanya. Huttat digugurkan, huttat ditutupi. Wa rufi'a asyara lahu darajat, Allah tinggikan 10 derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 orang yang bersalaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa 2 orang ini bersalaman bersalawat? Karena kata Nabi, Bapak dan Ibu, majlis yang tidak diisi dengan salawat, maka majlis itu akan berubah menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Maka kalau Bapak Ibu tidak ingin majlis kita ini berubah menjadi majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, maka ketika MC, protokol atau tokoh masyarakat ketika menyampaikan kata sambutan, maka hendaklah diawali dengan salawat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Khatib naik ke atas mimbar pada hari Jumat. Alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat tidak main-main, Bapak dan Ibu. Doa Bapak dan Ibu tidak akan sampai ke langit. Doa akan tergantung antara langit dan bumi kalau tidak diawali dengan salawat. Maka ketika Bapak Ibu ingin membaca doa, maka hendaklah diawali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Yang penting bersolawat. Istighfar sudah, taubat sudah, solawat sudah. Maka yang ketiga yaitunya sadaqatus sirri tadfa'uni tadajassu'i, bersedekah sir diam-diam untuk menolak mati buruk, mati jelek, untuk menolak malapetaka, musibah, wabah lain sebagainya dengan cara memperbanyak bersedekah. Pak, saya ingin bersedekah, saya ingin mengamalkan sedekah sir diam-diam, maka jangan tulis nama saya. Tetapi kami pengurus masjid ingin menulis nama Bapak. Jangan. Kalau Bapak ingin juga tulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Kata pengurus masjidnya, emangnya Bapak ingin menyumbang berapa? Kata dia 2.000, Bapak dan Ibu. Sahabat Nabi, Bapak dan Ibu, ia menyumbangkan sumur. Dulu waktu di Madinah, orang yang paling kaya itu orang yang memiliki sumur. Bahkan sampai saat sekarang ini, minyak lebih murah daripada air. Sumur, nama sumurnya Bayrahah, terletak di depan Masjid Nabawi. Dan nama penyumbang sumur tersebut yaitunya Abu Talhah, disebutkan di dalam hadis Nabi. Karena hukum menyumbang hukumnya boleh, maka Nabi menyebutkan di dalam hadisnya nama penyumbang sumur tersebut yaitunya Abu Talhah. Sampai saat sekarang ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'ru Raumah. Artinya informasi disebarluaskan bahwasanya Utsman bin Affan telah menyumbang satu buah sumur. Turun ayat, man dalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'if lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa
yang meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda, walahu ajrun karim, dan ia akan mendapatkan pahala yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang Abu Dihdah, apakah Allah perlu pinjaman Bapak dan Ibu? Allah tidak perlu pinjaman, tetapi kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Maka Abu Dihdah menyumbangkan 600 batang kurma pada saat itu Bapak dan Ibu. 1 kilo kurma ajwa di Madinah yang kualitasnya yang terbaik itu harganya 40 sampai 50 real. Kalau kita rupiahkan itu setara dengan 250 ribu. Itu cuma 1 kilo Bapak dan Ibu. Bayangkan berapa miliar yang disumbangkan oleh Abu Dihdah pada saat itu. Man tasabbaha, siapa yang di waktu paginya memakan 7 butir kurma ajwa, maka kata Nabi, ia akan terlepas dari gangguan syaitan, ia akan terjaga dari sihir, santet, racun lain sebagainya. Maka kalau Bapak Ibu tidak percaya, besok pagi makan 7 butir kurma ajwa, kemudian Bapak Ibu carilah dukun santet, buktikanlah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin menolak musibah, bencana, wabah lain sebagainya di negeri kita ini, maka hendaklah kita memperbanyak bersedekah. Gunakanlah harta kita sebaik-baiknya. Undang anak yatim, ajak mereka makan bersama kita. Kalau tidak, beli makanan di luar sana, bagikan kepada orang yang ada di tepi jalan. Orang Mesir Bapak dan Ibu, itu sedekahnya tidak formal seperti kita di Indonesia. Dulu waktu saya bertemu dengan orang Mesir, dia bertanya, "Anta Asiawi? Apakah kamu orang Asia?" "Naam," kata saya, "iya." Lalu ia bertanya lagi, "Indonesi wala Malaysia wala Thailand?" Kata dia, "Apakah kamu orang Indonesia atau orang Malaysia atau orang Thailand?" Maka kata saya orang Indonesia. Maka ia ambil dompet di sakunya, ia keluarkan uang 200 pon. Ia katakan, "Kut mi'atin gini, ambillah 200 pon ini, makan bersama temanmu di luar sana saat berbuka puasa nanti." Kayak gitu orang Mesir bersedekah Bapak dan Ibu. Kalau orang Mesir bersedekah luar biasa. Kalau orang Makkah Madinah kalau bersedekah itu sudah biasa, karena mereka kaya raya, digali tanah keluar minyak. Tetapi berbeda dengan orang Mesir Bapak dan Ibu, mereka susah sama seperti kita, tetapi dalam hal bersedekah mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan mereka rela menabung uangnya sebelum masuk bulan suci Ramadan untuk bisa membeli makanan kepada orang yang berpuasa nanti. Kayak gitu orang Mesir bersedekah Bapak dan Ibu. Maka kalau kita ingin banyak bersedekah kepada orang lain, maka kita berharap kepada Allah agar Allah memperlancarkan rezeki kita kepada kita. Maka cara kita agar Allah memperlancar rezeki kita kepada kita, maka ada 4 hal yang harus kita hindari. Yang pertama, tidur pagi. Kenapa tidur pagi bisa menjadi penghambat datangnya rezeki kepada kita? Karena waktu pagi merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan. Syekh Al-Ghamidi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma barik ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Apabila Rasulullah ingin mengutus suatu utusan ke daerah lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengutusnya di waktu pagi. Begitupun kepada para sahabat Nabi yang mulia,
ia mengantarkan barang dagangannya ke pasar di waktu pagi pula. Karena itulah sebabnya mereka kaya raya pada saat itu, Bapak dan Ibu. Sedangkan kita masih banyaknya yang memanfaatkan waktu pagi untuk enggan dan malas untuk bangun subuh. Kalau tidak bangun subuh, bangunnya jam 6 ketika matahari telah terbit, atau tidak setelah melaksanakan solat subuh, tidak membiasakan zikir pagi atau membaca Al-Quran, malah kembali ke tempat tidur lagi. Jikalau seseorang menunggu setelah ba'da subuh, kira-kira 15 menit setelah terbitnya fajar, kemudian ia melakukan solat Isra 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala seperti ia mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Dan ini bahayanya, Bapak dan Ibu, kalau kita meninggalkan solat subuh, maka kita akan lepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fala yatslubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Barang siapa yang melaksanakan solat subuh, maka ia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, maka janganlah kita sesekali mengganggu atau menyakiti orang yang lagi solat subuh tanpa alasan yang benar. Karena apa? Karena Allah akan memberikan azab kepada orang tersebut dengan menungkupkan wajahnya di atas api neraka jahanam kelak. Bahkan orang yang sering meninggalkan solat subuh dianggap sebagai orang yang munafik. Laisa salatu asqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal 'isya walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habawa. Tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik melainkan solat subuh dan solat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan di balik kedua solat tersebut, maka ia akan melaksanakannya walaupun sambil merangkak. Maka cara kedua agar kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya rajin beribadah kepada Allah. Kalau kita kurang beribadah kepada Allah, maka itu merupakan kurangnya bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal takwa itu sendiri membuka pintu rezeki kepada kita, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Allah akan memberikan rizki di arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan urusan yang telah dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan sesuatu di atas segala sesuatu. Inilah keutamaan bagi seorang hamba yang selalu menjaga nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka hal yang ketiga yang harus kita hindarkan, yaitunya bermalas-malasan. Ini juga sebab tidak datangnya rizki kepada kita. Contohilah burung, sebagaimana hadis berikut menjelaskan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la rizqatum kama tarzaqut thair taqdu kimasan wa taruhu bitana." Jikalau
engkau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Ia berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Imam Ahmad pernah ditanyai mengenai seseorang yang hanya mau duduk-duduk saja di rumah atau hanya berdiam diri di masjid. Ia berkata, aku tidak ingin bekerja sedikit pun sampai rizkiku datang kepadaku. Imam Ahmad pun menjawab, orang ini benar-benar bodoh, padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan sebagaimana hadis burung di atas. Burung saja ia bekerja, ia berangkat di waktu pagi dan pulang di waktu sore. Begitupun kepada para sahabat Nabi yang mulia, ia bekerja, ia berdagang dan menikmati dari hasil berjualan kurmanya. Maka mereka itulah sebaik-baik teladan. Maka kita tidak ada beralasan karena kita sibuk beribadah, karena kita sibuk berdakwah, kita malas untuk bekerja. Al-Baihaqi mengatakan dalam hadisnya bahwasanya hadis ini bukanlah dalil bagi kita untuk duduk-duduk saja di rumah atau hanya berdiam diri di masjid, tetapi hadis ini merupakan dalil bagi kita untuk lebih giat dalam bekerja dan mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan bagi seorang hamba yang selalu mencari nafkah bagi keluarganya dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah di waktu pagi ada dua malaikat yang turun kepadanya. Salah satunya ia berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang selalu senantiasa berinfak di jalan-Mu." Dan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang bakhil atau orang yang pelit." Maka hal yang keempat yang harus kita hindarkan iaitunya tidak amanah. Tidak amanah membuat orang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya, bagaimana bisa kita mendapatkan pekerjaan? Bagaimana bisa kita mendapatkan rezeki dengan cara yang mudah? Bahkan orang yang tidak amanah terhadap amanatnya telah menyandang salah satu ciri-ciri orang munafik, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayatul munafiqi talatun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Ada tiga ciri-ciri orang munafik. Apabila ia berkata, ia dusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila ia diberi amanah, maka ia akan mengkhianati. Termasuk di sini pula orang yang tidak amanah dalam membayar hutang, Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang, maka itu akan menyulitkannya di akhirat kelak. Karena apa? Karena sebagaimana dari Abu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirham, qudiya min hasanatihi dinarun aw dirham." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka itu akan dibayarkan dengan kebaikannya. Karena apa? Karena di akhirat kelak tidak ada lagi dinar dan dirham. Maka yang terakhir, amalan yang paling mulia dilakukan di bulan suci Ramadan, yaitunya
la ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Pak, bu, di situ ada orang yang berpacaran, ada orang yang berboncengan, biarkan saja, itu bukan anak saya. Kalau hamil, itu bukan urusan saya. Ini yang bahaya Bapak dan Ibu. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azabnya, Allah menurunkan tsunami, Allah menurunkan gempa bumi, Allah menurunkan banjir, maka Allah tidak akan menanyakan apakah rumah ini orangnya baik, apakah rumah ini orangnya salat, apakah rumah ini orangnya bersalawat. Tidak Bapak dan Ibu, tetapi Allah akan menyapu ratakan semuanya dengan tanah. Karena apa? Karena tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. La ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang ke masjid, ajak orang untuk salat tarawih, ajak orang untuk bersalawat, ajak orang untuk berzikir. Wa tanhauna 'anil munkar, jangan berzina, jangan mabuk-mabukan, jangan menjudi, jangan menghibah. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ketika Allah menurunkan azabnya, maka Allah tidak akan memandang apakah orang ini alim, apakah orang ini zalim. Tidak Bapak dan Ibu, tetapi Allah akan menyapu ratakan semuanya. Maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali selalu tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam hari ini, yang pertama, selalu memperbanyak beristighfar. Yang kedua, selalu memperbanyak bersolawat. Yang ketiga, selalu memperbanyak bersedekah. Dan yang terakhir, yaitunya selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.